Kita ke informasi terkait dengan pemberkasan atau nasib dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Pemirsa, setelah diserahkan ke kejaksaan, Mario Dandi dan Shane Lucas akan segera disidangkan. Keduanya dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana serta perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Setelah hampir 3 bulan, pengusutan kasus penganiayaan dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas akhirnya selesai. Keduanya pun diserahkan ke kejaksaan pada Jumat 26 Mei 2023 dan siap untuk disidangkan. Selama menunggu persidangan, keduanya ditahan di rumah tahanan kelas 1 Cipinang selama 20 hari ke depan. Kini, jaksa tengah menyusun surat dakwaan. 17 saksi akan dihadirkan dalam persidangan. Kejari Jakarta Selatan juga telah menyiapkan 12 jaksa yang sebagian adalah jaksa yang menangani kasus mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Dua tersangka ini sudah kita terima pada hari ini dan sudah dilakukan pemeriksaan secara formil para tersangkanya, dan saat ini penahanan telah beralih kepada jaksa penuntut umum selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Cipinang. Pada saat ini kami akan menyempurnakan surat dakwaan dan dalam waktu singkat kami akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan persidangan. Selain kedua tersangka, sejumlah barang bukti juga dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sebelum diserahkan ke kejaksaan, Mario sempat meminta maaf kepada keluarga David Ozora. Mario juga menyesal telah menganiaya David. Tentunya ada ya, disampaikan di persidangan. Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa, Mario? Sedikit, Mario. Tentunya saya menyesal ya, Mario ya. Oh ya, meminta maaf ya. Mario Dandi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana serta pasal perlindungan anak. Ancaman hukuman paling berat 12 tahun penjara menanti Mario Dandi. Selain keduanya, kasus ini juga melibatkan remaja perempuan berinisial AG. Berbeda dengan Mario dan Shane, AG sudah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. AG dan JPU sempat mengajukan upaya banding, namun ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kapolda Metro Jaya meminta maaf atas beredarnya video viral Mario Dandi yang memasang sendiri kabel pengikat di tangannya. Kapolda memastikan akan memeriksa penyidik terkait untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyampaikan permohonan maaf setelah video Mario Dandi memasang sendiri kabel pengikat tangannya di ruang penyidik viral di media sosial. Kapolda Metro Jaya juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan masukan terkait video viral itu. Kapolda juga perintahkan divisi Propam untuk selidiki kemungkinan adanya potensi pelanggaran dalam penanganan kasus Mario Dandi. Saya selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf, dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur, ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Video viral Mario memasang kabel pengikat sendiri di ruang penyidik viral di media sosial. Video diambil sebelum Mario dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jumat 26 Mei lalu. Saat itu Mario baru dikeluarkan dari rutan untuk proses administrasi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pengendara moge yang diduga menyerempet santri di Ciamis, Jawa Barat menyerahkan diri ke polisi. Polisi juga sudah menggelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP untuk menyelidiki penyebab dari kecelakaan. Olah TKP kecelakaan moge tabrak santri digelar di Jalan Raya Ciharbeti, Ciamis, Jawa Barat. Petugas menggunakan alat laser untuk rekonstruksi kecelakaan antara moge dengan motor metik. Selama rekonstruksi, jalan di sekitar lokasi ditutup sementara.
Sementara pengendara moge yang diduga menyerempet santri menyerahkan diri ke polisi. Saat ini pelaku diperiksa di Polres Ciamis. Sementara itu, kondisi korban sudah mulai membaik dan masih berada di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Alhamdulillah untuk bersangkutan sudah kooperatif datang sendiri ke Polres Ciamis. Ini pasal yang dikenakan, Pak? Pasal yang disangkakan pasal 310 ayat 2 karena luka merugikan kerugian. Bantuan korban yuk! Bantuan korban tak! Sebelumnya, seorang santri pondok pesantren Miftahul Huda Al-Abidin diduga menjadi korban tabrak lari rombongan pengendara motor gede Sabtu siang. Korban diduga terserempet saat naik sepeda motor dalam perjalanan menuju pesantren. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku tabrak lari yang mengendarai mobil di Tasikmalaya, Jawa Barat dikepung oleh warga. Sebelum ditangkap, pelaku sempat menyerempet sejumlah kendaraan kemudian melarikan diri. Dalam video amatir, sebuah mobil dihadang massa dan dirusak setelah tabrak lari terhadap sejumlah pengendara sepeda motor. Pelaku ditangkap warga di Kampung Nusa Laksana, Tasikmalaya, Jawa Barat, setelah mobilnya terhalang oleh angkutan kota yang datang dari arah berlawanan. Warga yang geram berupaya menghentikan laju mobil dan meminta pelaku keluar dari mobil. Namun, pelaku tetap bersikukuh berlindung diri di dalam mobil, hingga akhirnya warga mulai merusak kaca mobil hingga pecah. Meski warga merusak kaca mobil, tetapi pelaku tak terluka. Karena massa semakin banyak, pengurus RT dan RW setempat langsung menghubungi polisi. Mobilnya kacanya dipukul sampai pecah, tapi si yang penyupir mobil itu yang tidak mau keluar dan tidak ada insiden luka atau bagaimanapun. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah korban dan memanggil orang tua pelaku tabrak lari. Sudah melakukan penyelidikan, namun di sini pihak dari korban dan keluarga korban itu tidak membuat laporan terkait perusakannya karena disinyalir bahwa sopir atau korban sendiri pernah mengalami gangguan kejiwaan. Terkait kasus tabrak lari dan perusakan mobil ini masih dalam penyelidikan jajaran Polres Tasikmalaya. Pemirsa, TNI masih menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter di Bandung, Jawa Barat. Sementara 5 prajurit TNI yang terluka telah mendapat perawatan di rumah sakit. Jatuhnya helikopter milik Angkatan Darat di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih diselidiki TNI. Penyisiran dilakukan untuk memastikan penyebab jatuhnya helikopter. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut tim sedang melakukan penyelidikan. Jatuhnya ini apakah karena cuaca atau karena human error atau karena teknis dan sebagainya, nanti tentunya menunggu tim yang akan kita bentuk. Kecelakaan helikopter terjadi pada Minggu siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Helikopter yang jatuh dikabarkan tengah latihan terbang. 5 prajurit TNI yang terluka telah mendapat perawatan di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi kawanan pelaku curanmor beratribut ojek online di pemukiman padat penduduk Gambir, Jakarta terekam oleh kamera pengawas atau CCTV. Kedua pelaku mencari sasaran secara acak hingga akhirnya berhasil membawa kabur sepeda motor yang terparkir di gang sempit. Kamera pengawas merekam aksi 2 kawanan curanmor di kawasan pemukiman padat Jalan Petojo Utara Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi. Dengan berboncengan sepeda motor, kedua pelaku terus menyusuri jalan pemukiman warga untuk mencari sasaran yang dapat dicuri. Salah satu pelaku memakai jaket ojek online agar terlihat tengah mengantarkan penumpang hingga membuat warga tak menaruh curiga. Setelah berputar-putar, sebuah motor terparkir di gang sempit pun akhirnya menjadi sasaran. Pelaku utama kemudian turun dan langsung membobol stang sepeda motor yang terkunci. Hanya dalam hitungan detik, pelaku pun berhasil membawa kabur motor tersebut. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi saat korban sedang bersiap berangkat kerja. Kalau saya lihat dari CCTV itu
pasnya itu di jam 5:05. Udah ngelapor ke polisi? Sudah, cuman kan persyaratan kita belum lengkap, jadi kita nunggu persyaratan dari leasing, soalnya kan itu motor dari Jawa. Korban berharap polisi dapat menangkap kedua pelaku agar kendaraan yang biasa digunakan untuk beraktivitas itu bisa kembali. Konvoi anggota geng motor dengan pengendarai puluhan sepeda motor dan membawa senjata tajam meresahkan warga. Tak jarang anggota geng motor ini melukai dan merampas barang milik warga. Inilah rekaman video amatir yang diduga direkam oleh anggota geng motor dan viral di media sosial. Tampak dari video tersebut puluhan anggota geng motor melintas di Jalan Setia, Gaperta Ujung Medan, Sumatera Utara. Sedikitnya 30 sepeda motor dengan berboncengan dua melintas dan menggeber-geberkan knalpot motor pada malam hari, dan tak sedikit dari anggota geng motor ini membawa senjata tajam berbagai jenis dan ukuran yang cukup besar. Warga mengaku resah dengan aktivitas geng motor yang didominasi berusia pelajar ini. Hampir setiap akhir pekan, para geng motor ini melakukan konvoi dan tak jarang terlibat perang dengan anggota geng motor lainnya. Bahkan beberapa rumah warga pun tak luput jadi sasaran lemparan para anggota geng motor itu. Warga yang melintas di depan mereka juga kerap menjadi korban perampasan barang dan beberapa di antaranya juga menjadi korban bacokan. Betul bang, tiap malam minggu kejadiannya itu bang. Tiap malam minggu macam memang udah kompak orang untuk mau perang mau di mana gitu. Jadi tiap malam minggu keliling orang itu mau buat sajam, panjang kali pun hampir semeter setengah panjangnya. Berapa kereta biasa bang? 30-40 kereta ada. Kalau itu geber gitu ya? Oh, bonceng-boncengan, apa yang nampak orang itu diambil orang. Warga berharap pihak kepolisian lebih rutin patroli di daerah ini karena kerap terjadi hampir setiap akhir pekan anggota geng motor melintas dan membuat onar. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai viral sosialita peserta arisan 2,5 miliar rupiah ramai-ramai melaporkan pajaknya. Beberapa di antaranya bahkan baru mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP setelah arisannya kemarin viral di media sosial. Emak-emak peserta arisan 2,5 miliar yang viral beberapa waktu lalu baru mengurus nomor pokok wajib pajak. Hal itu disampaikan oleh pihak Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sejumlah peserta arisan ada yang datang tanpa dipanggil. Mereka melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak di kantor pelayanan pajak. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para wajib pajak itu sendiri dalam menindaklanjuti pemantauan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada yang datang sendiri melapor ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP, ada juga yang datang melaporkan SPT. Nah, sebagian yang lainnya adalah upaya aktif yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak setempat dengan bisa menghubungi, bisa menyurati, atau upaya-upaya lain yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh KPP setempat dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perorangan yang berpotensi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP setempat. Seluruh peserta arisan miliaran yang melaporkan pajaknya berlatar belakang pengusaha. Tidak ada satupun yang berlatar belakang istri pejabat atau pegawai pemerintah. Namun hingga kini, Ditjen Pajak Sulsel Bartra masih melakukan pendataan dan penelusuran. Sementara itu pemirsa, lagi-lagi warga negara asing atau WNA membuat ulah di Bali. Seorang turis wanita asal Amerika Serikat mengejutkan penghuni villa karena mengamuk dan tidak berpakaian di muka umum. Seorang turis Amerika Serikat tidak berpakaian dan kebingungan di villa kawasan Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali direkam oleh warga. Video ini ramai dibicarakan di mana sebelumnya WNA 23 tahun berinisial SELM tersebut sempat mengamuk usai minum minuman keras dan akhirnya diamankan Satpol PP Badung.
Sekda Badung Wayan Adi Arnawa saat dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkan bahwa Satpol PP Badung sempat menangani WNA yang berulah dengan nekat tanpa busana di depan umum. Tentu kita sangat menyayangkan sekali, kita menyayangkan dan perlu ada langkah-langkah selanjutnya semua komponen, pemerintah, pelaku pariwisata untuk bersama-sama sebisa mungkin untuk menzerokan lagi. Saat ini turis tersebut tengah menjalani pemeriksaan medis di RSUP Prof. Ngurah Denpasar, Bali. Kemudian akan diputuskan kemungkinan dideportasi ke negara asal. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.